Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini bang, salah satu cara mengenali diri adalah kita harus mengenali apa yang menjadi kehendaknya. Karena mengenal Allah itu bukan soal mengenali secara indera fisik, lebih ke pengenalan dalam diri kita. Maka kita harus masuk ke dalam satu-satunya ruang di mana kehendak tersebut muncul. Dan ruang tersebutlah yang kita namakan dengan kolbu, alias hati alias pusatnya jiwa. Nah, kolbu ini bukanlah ruangan fisik. Dia adalah ruang kesadaran batin, tempat di mana makna, nilai, dan juga arah hidup ditentukan. Kehendak Allah itu selalu berbicara mengenai keseluruhan hal ini, yaitu melalui dorongan yang hadir di dalam batin kita. Allah mengingatkan kepada kita untuk apa tujuan kita hadir di sini. Ini bukanlah soal kita ingin apa, lalu Allah ridho apa enggak. Tapi apa yang Allah arahkan untuk kita kerjakan. Kalbu itu adalah pusatnya jiwa. Dan jiwa berbicara dengan satu suara, tapi melalui 3 lapisan kehendak. Makanya, ada jiwa yang rendah, ada jiwa yang sadar, dan ada jiwa yang dewasa. Atau kalau kita mau pinjam dari istilah tasawuf, nafs amarah, nafs lawamah, dan nafs mutmainnah. Jiwa yang rendah atau amarah, ini adalah jiwa yang reaktif. Inilah ego, yang selalu ingin segala sesuatu berdasarkan keakuan. Ingin rumah, ingin harta, ingin anak, ingin jabatan. Pokoknya semua hal yang sifatnya adalah materi atau keduniawian, itu asalnya dari jiwa ini. Naik satu step ke jiwa sadar atau lawamah. Ini adalah jiwa yang mulai bangun. Udah mulai menyadari ego-egonya tapi belum bisa lepas sepenuhnya. Misal ada orang yang udah sadar kalau pekerjaannya itu jadi kurang berkah, tapi dia belum ninggalin pekerjaannya. Karena masih takut dia akan kehilangan penghasilannya. Akhirnya terjadilah konflik batin. Itulah kenapa di jiwa ini sering terjadi tarik-menarik antara ego dengan hati nurani. Naik lagi ke jiwa dewasa atau nafs mutmainnah. Ini adalah jiwa yang tidak lagi dikuasai oleh reaksi atau ego dan juga hasrat-hasrat keduniawian. Itu nggak ngaruh baginya. Contoh, ada orang yang sadar kalau pekerjaannya itu melawan nuraninya. Dia langsung tinggalkan pekerjaannya, dia nggak banyak mikir. Nggak ada yang namanya takut, nggak ada yang namanya khawatir, nggak ada yang namanya panik. Dia tetap tenang. Ya namanya juga mutmainah, selalu tenang, senang, damai. Karena jiwa kayak gini, yang mampu menangkap arah yang dibisikkan oleh Allah. Lo pasti sering dengar nasihat seperti ini kan? Kalau kerja, bekerjalah karena Allah. Kalau nikah, menikahlah karena Allah. Kalau berbuat baik, berbuat baiklah karena Allah. Nah, hanya jiwa ini yang mampu berbicara kayak gitu. Dari awal Allah yang mengarahkan lo untuk mengambil kerjaan itu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa senantiasa hidup dari dorongan? Inilah yang harus diintegrasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah zikir. Dan yang kedua adalah selalu sadar dan menyadari. Di sini saat ini dan sekarang. Salamun alaikum bima sabartum.